Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Halo, 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 halo. Hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Halo, halo, halo. Ayo, 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 ayo. Duduk yang santai. Jangan nakal, kusil dan ramai. Halo, 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 halo. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Ayo, siapa yang Siap belajar, mari kita berdoa bersama. Ayo semua, Ayo semua, kita belajar bersama. Penuh semangat pantang menyerah, dan jadilah. anak juara. Hey! Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Apakah benar semuanya sehat hari ini? Oh, sehat. Baiklah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ervito pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Marwa. Kemana Marwa? Oh, tidak tahu ya. Berarti Alfa ya, Marwa ya. Yang lainnya hadir semua ya? Baiklah. Oke. Sekarang, nih sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo silahkan ambil posisinya, berdiri semuanya, hadap ke layar LCD. Nih, ya. Oke, nyanyinya penuh dengan semangat ya. Sama semangatnya seperti para pahlawan yang telah mendahului kita. Oke. Sudah siap? Siap. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Paduka proklamasi, sedia berdoa untukmu. Pancasila dan Pancasila, kakek hadir mengusut pesan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah. Boleh silahkan duduk kembali. Oke. Oke, sekarang coba kalian cek. Sudah rapikah aku hari ini? Oke, dicek bajunya sudah rapi belum? Terus lihat lingkungan atau di bawah-bawah kursinya apakah ada sampah atau sudah bersih? Oke, sudah bersih ya. Nah, sekarang disiapkan apa sekarang? Buku dan alat tulisnya. Tuh.
Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke ya. Silakan dibuka ya, siapa tahu nanti akan ada catatan-catatan yang penting ya. Nah, sekarang nih supaya kalian lebih semangat lagi nih, ayo kita melakukan ice breaking. Ada yang tahu tarian pacu jalur? Tahu? Ayo sekarang berdiri ayo. Oke. Biasanya lihat di mana nih tarian pacu jalurnya? Oh, di TikTok. Oke, sudah siap? Ayo ambil posisinya yang baik supaya nanti tangannya enak untuk bergeraknya. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Yang semangat ya. Ke depan tangannya. Oke. Di sini ke atas ya. Oke, baiklah. Silakan kembali duduk. Gimana, seru? Oke, seru sekali ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Apakah saat melakukan ice breaking atau tarian pacu jalur tadi ada gerakan yang diulang? Ada. Nah, ya, ada kan yang tadi yang seperti ini kan ada yang diulang kan? Terus yang ini juga ada. Nah, gerakan ice breaking yang berulang merupakan salah satu contoh penerapan prinsip berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Nah, pernah dengar nggak apa sih itu berpikir komputasional? Belum pernah ya, baru kali ini ya dengarnya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar nih. Materinya apa? Berpikir komputasional. Nah, benar sekali. Hari ini kita akan belajar nih, apa sih itu berpikir komputasional. Nah, sama apa tadi? Ada namanya pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat memahami berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma dalam menyelesaikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti hari ini kita tidak hanya belajar tentang berpikir komputasional, tidak hanya pengenalan pola, tapi ada dekomposisi, ada abstraksi, dan algoritma. Sudah pernah mendengar kata-kata ini? Belum? Belum ya. Nah, ini hal yang baru kan untuk kalian. Nah, baiklah. Sekarang, nih, perhatikan baik-baik. Ibu punya ini nih, sebuah gambar. Tahu nggak ini gambar apa? Jus mangga. Siapa yang pernah minum jus mangga di sini? Oke. Pernah nggak kalian buat jus mangga di rumah? Pernah? Oh, ada yang pernah. Ada yang belum pernah? Oh, ada yang belum pernah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita ingin membuat jus, ini khususnya jus mangga, apakah kita bisa langsung mendapatkannya? Bisa nggak? Mau minum jus mangga nih. Kalau nggak dibuat, bisa jadi nggak jusnya? Nggak. Harus ada langkah-langkahnya. Ya, misalnya buahnya ada di rumah, kita harus ambil dulu buahnya, ya nggak? Habis kita ambil, kita apakan buahnya? Dikupas dulu, ya kan? Dan seterusnya sampai nanti ada jus mangganya, benar? Nah, sekarang Ibu tanya lagi nih, apakah cara membuat jus bisa dijadikan contoh seperti komputer? Kira-kira bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Nah, untuk itu kita akan pelajari nih hari ini. Sebelumnya, Ibu mau kasih tahu dulu nih. Komputer dan kecerdasan artifisial atau biasa disebut yang kalian sering dengar tuh AI. Pernah dengar AI? Nah, bekerja dengan cara berpikir runtut untuk menyelesaikan tugas. Cara berpikir ini disebut dengan berpikir komputasional. Nah,
Jadi sebenarnya apa sih itu berpikir komputasional? Mari perhatikan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir. Ingat, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Logis itu maksudnya apa? Masuk akal, sedangkan sistematis. Nah, berarti berpikir komputasional itu cara berpikir untuk ingat, untuk menyelesaikan masalah, ya, secara masuk akal dan ini teratur atau terencana. Sama halnya seperti dengan komputer. Oke, sampai sini paham? Oke, baiklah. Nih, perlu kalian tahu bahwa bukan berarti kita harus menjadi robot, kita harus menjadi komputer. Ya, bukan seperti itu. Tetapi berpikir ini membantu kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diselesaikan. Jadi bagaimana sih kalau kita punya masalah terus kita bisa selesaikan nih? Bagaimana caranya? Apakah langsung diselesaikan? Pasti ada caranya. Kita harus apa? Nah, nanti akan kita pelajari. Melatih otak manusia berpikir logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berpikir logis tadi apa? Masuk akal. Sedangkan sistematis yang teratur atau terencana. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang nih, ternyata prinsip berpikir komputasional itu ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah Oke, benar. Mari kita cari tahu dulu, apa sih itu prinsip berpikir komputasional? Siapa yang ingin bantu membacakan? Coba Salsa. Oke, terima kasih ya. Nih, prinsip berpikir komputasional adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan logis. Lagi-lagi logis, apa tadi logis? Masuk akal, sama seperti cara komputer memproses informasi. Prinsip ini bukan tentang menggunakan komputer, bukan bagaimana sih cara kita matikan komputer, itu bukan kita melakukan, tapi bagaimana sih komputer ini, sama halnya seperti komputer ini. Kok komputer ini tahu ya cara kalau kita suruh buka Google, dia buka Google, ya kan? Kita buka YouTube, kok dia bisa tahu? Nah, seperti itu, cara berpikirnya itu, ya. Melainkan tentang cara berpikir. Nah, sekarang kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu apa tadi? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi kita punya masalah besar nih, contohnya. Kita punya masalah, kita mau buat nasi goreng. Kira-kira kalau buat nasi goreng ini harus apa? Harus ada langkah-langkah yang kita lakukan kan? Ya, kita harus bagi-bagi dulu. Kira-kira apa sih yang harus kita siapkan pertama kali? Yang tentunya adalah alatnya. Apa kira-kira alatnya? Wajan, sutil, apa? Butuh kompor nggak? Butuh, ya. Terus butuh sendok ya nggak? Butuh piring, nanti taruh di mana nanti? Nasi gorengnya habis sudah jadi, ya kan? Lalu bahannya, kira-kira butuh apa saja bahannya? Nasi, bawang, kecap, lombok kalau mau pedas, ya kan? Garam, ya nggak? Nah, lalu, bumbu-bumbunya tadi yang ini tadi, garam, ya kan? Terus apa tadi? Bisa aja pakai kecap, ya kan? Atau mau pakai saus tiram misalnya seperti itu. Lalu ada langkah-langkahnya. Apa? Siapkan dulu bahannya, potong dulu bawangnya, ya enggak? Apa haluskan dulu bumbunya kah? Seperti itu. Lalu apa? Panaskan kompornya, masukkan minyak, masukkan bumbu, masukkan nasi, kasih kecap. Terus itu dioseng-oseng, dihidangkan dan jadilah nasi goreng. Nah, yang lainnya adalah ini. Misalnya nih, kalian ibu bagikan. Coba hari ini tugasnya adalah piket kelas yang hari Senin. Nah, jadi harus apa? Harus ada pembagian tugas-tugasnya tidak? Ada yang menyapu, terus ada yang ngepel, ada yang buang sampah, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah pengenalan pola. Dekomposisi sudah paham? Pokoknya menyelesaikan masalah besar kita bagi dulu nih menjadi bagian-bagian yang
kecil ya. Lalu yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif. Nah, jadi kita tuh mau cari nih kesamaan polanya. Contohnya nih, menyiapkan buku sesuai dengan jadwal pelajaran. Kita tahu bahwa jadwal ini Senin sampai Sabtu ada pembelajarannya, benar? Berbeda-beda, ada yang sama. Nah, tapi di hari Senin kemudian apakah jadwalnya akan berubah dengan Senin yang kemarin? Tidak, akan sama, polanya akan sama. Ya. Nah, seperti itu contohnya tuh. Misalnya, oh, hari ini hari Senin, berarti kita harus bawa buku apa aja? Hari Senin misalnya kita harus apa? Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam tasnya sesuai dengan harinya. Paham? Oke. Sekarang nih. Tuh. Pengenalan pola. Nah, masih ingat ice breaking kita yang tadi? Ya, dalam ice breaking ada urutan gerakan yang diulang. Tadi katanya ada yang diulang nggak? Ada kan? Misalnya mengayunkan tangan. Yang mana tadi mengayunkan tangan itu? Yang kayak gini, ya kan? Nah, urutan ini merupakan sebuah pola. Tuh, saat kita mengikuti ice breaking, otak kita secara otomatis mengenali urutan gerakan yang sama ini. Oh, ini kanan dulu, kiri dulu, kanan dulu, kiri dulu. Oh, habis ini nanti tangannya ke atas, ya enggak? Secara otomatis kita akan mengikuti, ya kan? Nah, jadi konsep ini sama dengan cara komputer mengenali pola dalam data untuk memproses informasi. Misalnya, sebuah program komputer bisa mengenali pola wajah di foto atau pola suara dalam perintah suara. Ya misalnya, Google, bukakan saya YouTube. Langsung terbuka nggak YouTube-nya? Nah, dia tuh mengenali pola suara. Oh, ini suaranya mau minta buka YouTube nih, gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke abstraksi. Memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu untuk menyederhanakan masalah. Jadi ini fokus pada intinya saja. Ya Habibi, contohnya nih tadi Habibi, kalau kita mau buat nasi goreng kita butuh apa Habibi? Kecap. Ya, kecap itu terbuat dari apa sih? Kedelai. Kita nggak perlu tahu nih, kedelainya tuh siapa yang tanam, pabriknya dari mana, nggak perlu tahu, ya kan? Bagaimana cara buat kecap sih? Nggak perlu tahu. Yang kita tahu adalah kita sudah punya kecap nih. Kecapnya untuk kita masukkan ke dalam nasi goreng. Sama halnya dengan kompor. Kita nggak perlu tahu bagaimana sih tuh kompor tuh bisa nyala ya dari gasnya itu. Nah, nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu kompornya bisa nyala saja. Kita bisa gunakan. Itulah fokus pada intinya atau fokus pada hal-hal yang penting saja. Paham? Oke. Selanjutnya adalah algoritma, merancang langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Contohnya tadi nasi goreng, nih kan? Kira-kira kalau ibu tiba-tiba nggak potong-potong bawangnya langsung ibu masukkan ke dalam wajannya, bisa nggak jadi nasi goreng yang enak? Nggak bisa. Jadi si nasi gorengnya, tapi apakah bisa dimakan? Apakah enak rasanya? Tidak, ya. Harus ada langkah-langkahnya yang terstruktur. Dari awal, dari siapkan bahan, dihaluskan bumbu-bumbu, bahan-bahannya, bawang-bawangnya, ya kan? Lalu apa? Panaskan kompornya, masukkan minyak gorengnya, masukkan bumbunya, masukkan nasi, masukkan telur, ya nggak? Kita oseng-oseng, kita masukkan kecap, koreksi rasanya, baru bisa kita hidangkan. Nah, kalau nanti langkah-langkahnya ini tidak berurutan, nanti nasi gorengnya bisa saja tidak jadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang nih supaya kalian lebih mengingat lagi nih tentang berpikir komputasional. Ibu punya lagu nih. Namanya lagu berpikir komputasional dengan nada dua mata saya. Tahu? Dua mata saya gitu ya. Coba dengarkan Ibu dulu. Dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkah-langkahnya. Bisa? Oke, yang semangat ya nyanyinya ya. 1, 2, 3. Dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus Intinya, algoritma, susun langkah-langkahnya.
benar sekali. Jadi sudah tahu ya apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematis. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa yang kencang? Oke, lalu tadi ada 4 nih prinsip berpikir komputasional. Ada apa saja? Dekomposisi yang kencang suaranya. Pengenalan pola, abstraksi, apa? Algoritma. Terus sekarang Ibu tanya, kalau tadi yang fokus pada intinya kira-kira prinsip yang mana? Abstraksi, benar sekali ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang kita saatnya berkelompok atau berdiskusi. Masih ingat masalah kita yang tadi di awal? Kita mau buat apa? Membuat apa kelompok 4? Kelompok apa? Membuat jus mangga. Nah, kemarin Ibu sudah membagikannya menjadi berapa kelompok? 4 kelompok kan? Ini kelompok berapa kemarin? Di belakang? Ini? 4 ya. Oke. Diperhatikan baik-baik ya. Apa saja tugasnya? Ingat, tadi kita akan membuat apa hari ini? Oke, kita akan merancang, kita punya masalah nih, kita mau buat jus mangga, ya. Tapi kita akan mengerjakannya dengan cara ini, 4 prinsip berpikir komputasional, ya. Oke, dengarkan Ibu petunjuk mengerjakannya. Nanti Ibu akan bagikan kalian LKPD. Tugas kalian yang pertama adalah menuliskan nama kelompok dan anggotanya. Lalu apa? Baca petunjuk pengerjaannya. Ya, setelah dibaca petunjuk pengerjaannya, lalu selanjutnya adalah ini. Ayo selesaikan misi. Nih. Selamat datang para pemecah masalah. Hari ini kamu mempunyai misi untuk membuat jus mangga. Anggaplah kita hari ini adalah seorang chef. Ya, kita mau buat jus mangga nih. Gunakan gambar di atas. Nah, ini ada gambar ya yang bisa kalian gunakan untuk menjawab LKPD. Tugas-tugas LKPD-nya. Nanti ada 4 tugasnya. Paham? Ya. Dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Akan Ibu bimbing setiap pengerjaan LKPD-nya. Ya. Jadi kita akan mengerjakannya bersama-sama sesuai dengan instruksi Ibu. Paham? Sampai sini paham? Paham ya. Ingat ya. Yang perlu kalian perhatikan apa adalah tugasnya nih maunya apa sih, perintah soalnya apa sih, gitu ya. Ingat, semuanya harus bekerja sama ya, tidak boleh ada yang tidak bekerja. Oke, Habibi, ada pertanyaan Habibi? Ya, oke. Lihat ke depan saja Habibi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, akan Ibu bagikan nanti di tugas yang terakhir itu kalian akan menyusun sebuah gambar. Ya, nih akan ada kartu gambar dan kalian akan susun. Apa tugasnya nanti akan kita kerjakan bersama-sama ya. Akan Ibu jelaskan nanti sekalian supaya tidak lupa. Tugas yang pertama tadi ngapain? Ngapain? Benar sekali. Ini nanti boleh dibuka ya supaya enak melihat gambarnya ya. Oke. Kalau sudah tulis namanya, perhatikan di papan tulis, kita akan mengerjakan misi yang pertama. Ya? Oh iya. Nanti, kan lemnya nanti, belum lagi. Belum, kan satu-satu Ibu bilang kerjakannya. Oke, kita kerjakannya dari yang pertama ya, tulis dulu namanya. Sekarang buka tugas yang dekomposisi. Kalau sudah tulis namanya, buka tugas yang dekomposisi. Boleh ini ya, beranjak dari tempat duduknya untuk lihat temannya. Vino. Sudah tulis nama? Kita mau ke dekomposisi dulu nih. Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Kelompok 4 sudah buka yang dekomposisi? Oke, ingat ya, tugas kalian adalah ini. Perhatikan gambar yang ini, sama buka tugas yang dekomposisi. Oke, siap. Sudah? Sudah? Perhatikan Ibu, kelas 5. Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Ayo kita ke misi yang pertama. Misi yang pertama adalah coba tuliskan langkah-langkah kecil yang harus kamu lakukan dari awal sampai akhir
untuk membuat apa ini? Jus mangga. Itu kita akan bagi dia menjadi 3 bagian kecil nih untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah tahap persiapan awal. Kira-kira apa saja sih yang kalian siapkan untuk membuat jus mangga? Boleh dilihat gambarnya untuk membantu. Siapkan apa dulu? Oke, silakan ditulis. Siapkan mangganya. Siapkan apa lagi? Silakan ditulis yang lengkap apa saja yang disiapkan. Oke, boleh siapkan blender dulu. Ayo ini dibantu. Belum, ini dulu. Rahmat dilihat, Rahmat ini tugas temannya. Berdiri. Ya nggak apa-apa. Makanya ini jangan diapa-apakan dulu. Ya, sabar. Oke. Ada yang kesulitan? Oke, tuh. Terus dulu, kenapa? Ada apa? Iya, sama-sama. Kenapa? Iya, ini nanti. Ini kan belum. Ini dulu. Ini nanti tugasnya Vino, nggak apa-apa. Kita selesaikan satu-satu dulu. Oke. Lihat ke sini, Ica. Ya. Ada yang kesulitan? Kira-kira nggak tahu itu nama bendanya apa? Boleh ditanyakan ya. Ya, gula itu. Ya, ini sugar, ini gula. Ya. Alat pengupas, ya. Alat pengupas. Sudah? Nah, kalau tahap yang B itu adalah proses pembuatannya. Kira-kira sudah disiapkan, diapakan sih bahan-bahan yang kalian sudah ambil itu kalian apakan? Diapakan? Ya, yang tahap B tahu? Ya, kira-kira bahan-bahannya akan kamu gunakan untuk apa? Diskusikan, kira-kira kalau buat jus mangga perlu nggak sih kalian pakai mangkok? Ya, kira-kira buat apa itu nanti mangkoknya? Ya betul, kupas dulu, betul. Oke ya, benar. Oke, ada yang kesulitan? Sudah ada yang di B? Sudah? Oh ya, ini dulu Vito, ini dulu ya. Benar, kita kerjakannya bareng-bareng satu-satu, jadi sama-sama. Ya. Iya. Prosesnya siapa yang mau buat? Diapakan dulu tuh bahan-bahannya. Ada yang kesulitan? Ini dilihat tugas temannya. Oke. Sudah? Oke, sip. Kelompok 1 sudah yang dekomposisi, kelompok 3? 3 ya ini? Oke. Kelompok 4 sudah? Belum, oke. Pelan-pelan saja. Masih ada waktunya. Ya. Kenalan pola. Ada apa? Ada yang manggil kah? Nanti sama-sama. Dicek dulu. Nanti ibu kasih lemnya ya. Kan belum itu. Ya, ini dulu. Ada yang susah yang ini? Tidak ada. Oke. Ada yang kesulitan? Tidak. Tahu nama semua bahan-bahannya ya? Ya. Soalnya ada yang menggunakan bahasa Inggris kan ini. Oke, terus diapakan lagi? Garam. Gula, merica, ini merica. Di mangga tuh ada gula merica. Ya supaya manis kan? Ada gula kecil. Terus tuang ke gelas itu apa? Betul.
penyajian. Oke, kelompok 3 sudah mau selesai juga sudah, ya. Ayo ini dikerjakan, dikoreksi lagi jawabannya ini, Rino, maaf. Oke, sudah? Oke, kelompok ini sudah? Belum? Bagian yang mana yang belum? Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya. Masih lama waktunya. Gak apa-apa, kita tungguin. Oh, sudah yang B kok. Yang sudah selesai boleh dicek lagi, takutnya ada yang kurang bahannya. Bener nggak semuanya? Dari awal, tengah, dan? Sudah ya, oke. Sebentar ya. Yang tugas keduanya sebentar ya, sama-sama dikerjakannya. Ayo, betul. Apa saja yang dimasukkan? Masa mangga aja? Nah, betul. Es batu, apalagi? Gula. Nah, ini Tresia tadi bilang gula. Betul. Gula. Gula. Ada gula nggak kamu tadi di sini? Nah, tuh ada. Es batu sudah? Nah, sudah. Oke, habis itu diapain? Di blender sampai? Ya. Ini nanti, ya. Iya. Habis itu apa? Yang kedua apa? Pengenalan pola. Ya, sebentar kita kerjakan sama-sama ya. Kita tunggu ini. Yang terakhir disajikan bagaimana sajiannya? Dituang di mana? Oke, nih udah selesai. Sekarang dibuka yang tugas pengenalan pola. Sudah pengenalan pola? Oke, dengarkan dari gambar di atas. Lihat lagi gambarnya ya. Amati dan kenali pola barang mana yang termasuk bahan. Tahu kan yang bahan itu yang mana? Alat dan barang yang tidak digunakan. Jadi misalnya ada di situ kan ada banyak gambar tuh. Barang yang tidak digunakan ditaruh yang di kolom yang terakhir, ya. Bahan yang dipakai di sini di depan. Yang kedua ini adalah alat yang digunakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan, dicari, dilihat. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Dari bahan dulu, kira-kira untuk buat jus mangga bahannya apa saja? Apa saja bahannya? Ya, ini yang tidak digunakan, benar sekali. Ya, benar, mangga. Sabar. Ya, gantian, makanya dia yang tulis lah, gantian. Ya, sudah inilah. Yuk, pelan-pelan. Es batu. Yang kalian yang dikta ini, kalian yang lihat, yang cowok-cowok lihat gambar. Ica lihat gambarnya, Ica. Bantu Ica. Ya, ini Ica yang dilihat. Es batu betul, nggak apa-apa. Kan ini besar tulisannya. Gula. Pelan-pelan. Lihatnya di sini dulu. Ica, Vino. Sini. Ica ke sini Ica supaya bisa lihat tulisannya. Nah, boleh ditambah sini. Nggak apa-apa. Itu air bilangnya taruh. Ada yang sulit? Oke, sip. Ada yang sulit? Ada yang tidak tahu apa? Mixer. Ini. Ayo dilihat tugas temannya. Gunawan. Nah, kalian yang sebutkan dia yang sulit. Yang tidak digunakan apa saja lagi? Ini dipakai nggak? Nah, ini? Oke, tulis. Yang dipakai ditulis. Ini merica. Ingat loh, ada ini loh ya. Ini nggak dipakai kan? Ini apa? Melon. Ini? Semangka, Bu. Nggak apa-apa, ini juga. Yang ini juga ditulis juga. Pokoknya yang tidak dipakai semuanya di sana. Betul. Ya, bisa jadi mereka nanti nggak tahu ini kan, nggak lengkap. Tuh. Terus haluskannya pakai apa nanti?
Kira-kira nanti potongnya nggak dipotong dulu kan mangganya? Kan di mangga itu ada itunya, ada bijinya kan? Nanti kalau nggak dipotong mangganya, bijinya bisa ke blender emang. Iya kan? Kita harus habis kita kupas pasti kita potong-potong dulu kan? Benar. Jadi pengupas ini untuk ngupas, pisaunya untuk motong. Potong-potong. Ini apa? Oke, boleh, bisa. Apa? Kenapa nih ada yang lucu? Ada yang salah? Itu ya, tekan kuat-kuat. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Mau kasih taunya alat, bukan bahan. Oh, ya makanya dilihat sama-sama. Itulah apa fungsinya kerja kelompok. Kalau ada yang salah nanti yang temannya lain mengoreksi kan? Ayo, ini barang yang tidak digunakan apa saja? Ingat ya, semua yang tidak digunakan ditaruh di paling ujung. Ya. Sudah? Oh ya, ada apa? Ini kan barang-barang yang digunakan, jadi ini semangka, apel, ini itu. Bu, ini apa, Bu? Melon. Iya, tapi kan hari ini tugas kita membuat jus apa? Ada yang sudah selesai? Sudah, oke kita tunggu dulu ya. Kelompok 4 masih menulis. Ya, belum ya? Itu temannya dibantu dong. Ya. Ini yang kalau sudah pekerjaannya di sini disusun. Ada yang susun nanti jadi tidak berantakan. Nah, ini juga disusun. Ini kan udah selesai nih. Ini masih digunakan nanti kan? Masih bisa sendok apa lagi? Merica, alat pengupas. Ini sudah. Merica, garam sudah. Ya. Sabar. Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita ke tugas yang ketiga apa? Abstraksi. Ingat abstraksi tadi itu ambil apanya saja? Yang penting. Nih, dari semua langkah manakah yang paling penting agar jusnya jadi? Ya. Beri tanda centang kalau penting, tanda silang kalau tidak penting. Silakan dikerjakan yang abstraksi. Ya. Sudah, itu masih dikerjakan. Oke, sabar. Teman-temannya masih membaca nih yang abstraksi. Ya. Ya, mendokumentasi itu apa, teman-teman? Di foto. Penting nggak? Oh, kalau nggak penting diapakan? Oke. Begini. Oke. Tuh. Kenapa? Sebentar. Kan belum keempat. Sengaja Ibu nggak bagi memang. Ya. Kenapa sih? Sabar. Yuk. Sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah? Oke. Sekarang kita kemana? Ke algoritma. Tuh. Perhatikan kartu gambar. Kartu gambarnya ada berapa? Ada berapa kartu gambarnya? 7. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Gambar mana yang harus diletakkan pertama? Kedua, ada angkanya kan di setiap kotak? Dan seterusnya. Tempelkan sesuai dengan urutannya. Oke. Dilihat dulu gambarnya ya, baru ditempel. Jangan sampai terbalik. Itu Rahmat juga bantu nempel ya, Rahmat. Jangan sampai ada yang terbalik. Nih. Oke. Siapa yang rekatkan, siapa yang tempel? Ini tempel, kamu yang lem. Ayo. Atau enggak yuk bareng-bareng. Kamu lemnya cepat-cepat jadi nanti main tempel. Kenapa? Apa ya? Ayo ini. Lihat tugas temannya Yasin.
Yuk, dilihat. Dilihat. Benar nggak itu mereka tempelkannya? Kenapa nggak boleh gitu? Ayo, Yesi. Ya, tolong ya. Kerjasama kelompoknya yang baik. Yasin, dilihat Yasin tugas temannya. Oke, ya. Tuh. Habis itu silakan disusun kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan disusun. Disusun tugasnya kalau selesai. Ini kenapa? Kenapa ini juga yang tempel dan ini siapa yang nempelkan? Nah, ayo. Kasih ke dia. Kamu kan yang kasih lem. Lagi. Ayo sudah yuk. Yuk kerja sama yang baik. Sudah? Oke. Jika sudah, saatnya kita akan apa? Presentasi. Nah, sudah? Kelompok 2 sudah? Oh, belum. Oke, kita tunggu. Sudah? Oke. Diangkat semua tangannya karena tugasnya sudah selesai. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Kelompok 4 angkat tangannya. Tugasnya sudah selesai. Oke ya. Nah, sekarang untuk kita tahu urutan majunya, kita akan undi kelas 5. Ya, kita lihat ya kelompok siapa yang pertama. Ingat ya, karena ada 4 tugas, jadi misalnya kelompok yang pertama maju itu membacakan tugas yang dekomposisi. Oke ya. Sudah siap? Siapakah yang pertama? Kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Ya, kita pinggirkan dulu ininya, layarnya. Oke, sip. Ingat? Siapa ya? Dekomposisi yang mana? Dibuka tugas dekomposisi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang baik berdirinya. Kelas 5. Siap. Lihat, diperhatikan jawaban dekomposisi. Dibuka tugas dekomposisi. Kalau ada mereka yang kurang bisa ditambahkan nanti. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, anggota Mariam Gunawan Rina Aulia. Dibacakan di tahap 1 awal. Tahap pertama. Langsung dibaca ini. Persiapan awal. Persiapan awal. Pengupas, pisau, sendok, gelas, telenan, mangga, air, es batu, gula, blender. Oke, ingat ya. Adakah yang kurang? Nanti diperhatikan. Terus yang B. Ada. Nanti tambah aja nanti ya. Proses pembuatan kupas mangga lalu dipotong, lalu kasih masuk mangga, lalu gula, air, es batu, lalu di blender. Lalu dituang penyajian, lalu dituangkan ke dalam gelas. Sekarang dari kelompok 2 ada yang berbeda jawabannya? Sama? Sama. Kelompok 3? Sama, walaupun urutan persiapannya kalian ambil apa duluan? Blender. Kalau tadi ini ambil apa duluan? Apa? Alat pengupas, nggak apa-apa. Yang penting semuanya diambil ya yang dibutuhkan. Kelompok 4? Sama. Tadi kurang dengar aja ya alat pengupas. Ada mereka alat pengupas. Oke. Benar sekali jawabannya ya. Berikan mereka tepuk apa? Wow. Ayo kita berikan tepuk wow. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, ini nggak semangat ini yang kelompok 1 dibilang keren loh ya. Malu-malu mereka, padahal emang keren. Oke, nih. Sebelumnya, Ibu mau kasih tahu dulu ya. Nih. Oh, maaf. Oke, nih. Tadi tugas yang pertama adalah dekomposisi.
sisih nih. Memecahkan masalah besar. Membuat jus mangga adalah tujuan akhir yang besar. Berpikir komputasional membantu kita memecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Berapa langkah tadi yang kita kerjakan? Tiga langkah. Ya enggak? Langkah pertama apa? Langkah pertama apa? Persiapan. Terus langkah kedua? Meneruskan proses pembuatan. Yang ketiga? Penyajian. Oke, sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjut ke tugas yang kedua. Kira-kira kelompok siapa ya? Oke, kelompok berapa? 3. Silakan maju kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Yang baik. Di sini. Iya. Rendra. Yang lainnya silakan mendengarkan ya. Yang lurus berdirinya yang baik. Di sini Rahmat. Maju. Habibi. Kami dari kelompok 3. Yang benar. Nama kelompok Natalia, Tamara, Rendra, Habibi, Mamat. Bahan untuk membuat jus mangga: gula, air, es batu, mangga. Alat untuk membuat jus mangga: blender, gelas, mangkuk, pengupas, pisau, sendok, talenan. Barang dapur lain yang tidak digunakan untuk membuat jus mangga: mixer, magicom, garam, merica, garpu, piring, apel, melon, semangka. Oke, baiklah. Sekarang Ibu tanya, di kelompok 1 ada yang berbeda jawabannya? Apa? Oh, mangkuk. Iya, oke. Di alat ya, mereka pakai mangkuk. Yang ini nggak pakai mangkuk? Ini? Pakai? Nggak, ini ada mangkuk? Ada. Sekarang kita tanya, mangkuknya buat apa? Apa? Gula. Untuk? Gula. Oh, untuk naruh gulanya, ya. Kenapa kalian tidak taruh mangkuk? Bisa jadi apa? Gulanya pakai sendok aja ya? Oke, ya. Tidak masalah, ya. Jadi di sini menggunakan mangkuk untuk, kalau kalian menggunakan mangkuknya untuk apa? Oh, untuk nyimpan mangga habis dipotong-potong ya? Oke, bisa jadi. Kalau kalian mangganya mungkin langsung ditaruh di dalam blender. Ya, benar. Oke, tidak masalah, ya. Nah, kita berikan tepuk apa sama mereka? Tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok yang keren. Jawabannya tepat sekali ya. Tinggal berapa kelompok? Oh, tunggu sebentar ya. Ibu lupa. Ibu jelaskan dulu lagi. Ayo diperhatikan. Kelas 5. Kelas 5. Oke, tadi tugasnya adalah pengenalan pola. Diperhatikan baik-baik. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan atau ciri yang berulang dari berbagai hal. Saat kamu mengelompokkan barang-barang di dapur, tadi kan kalian mengelompokkan barang-barang di dapur kan? Kamu secara tidak sadar mencari pola-pola ini. Misalnya, pola fungsi. Anda mengelompokkan benda-benda yang memiliki fungsi sama. Pisau, talenan, blender ditaruh di kelompok mana tadi? Talenan, blender, di mana? Di mana? Di alat. Kalau tadi mangga, gula dikelompokkan di mana? Di apa? Di apa? Di bahan. Terus yang tidak terpakai dikelompokkan di kelompok mana? Di kelompok mana? Yang melon, semangka, kalian taruh di mana tadi? Barang-barang yang tidak digunakan. Nah, itu adalah contoh pengenalan pola. Oke, ya. Sekarang kita mau ke kelompok berapa ya sisanya? 4 dan 2. Oke, kira-kira siapa ya?
4. Silakan maju kelompok 4. Membacakan tugas yang abstraksi. Ayo, Vino. Begini aja. Ke atas. Yes. Sep, mantap. Ayo. Oh, enggak apa-apa. Ayo. Kasih itu. Maju. Ayo, hei. Iya benar, lihatin di ujung memang. Betul, dari situ. Dari kelompok? Kami dari kelompok 4. Anggota Esi, Ica, Rendri, Vino, Yasin. Memotong mangga penting. Mencuci blender tidak penting. Memblender bahan mangga, gula, air, dan es batu penting. Mengupas mangga penting. Mendokumentasikan penyajian jus mangga tidak penting. Oke. Ada jawaban yang berbeda? Oke, sekarang Ibu akan bertanya nih. Nanti kalau mereka nggak tahu, Ibu lempar ke kalian ya. Kenapa mencuci blender tidak penting? Karena kalau blendernya bersih, Nggak perlu. Tidak perlu lagi ya? Oke. Yang lain? Sama? Sama, iya. Karena kalau kita nggak cuci blender, ya mungkin bisa saja kan itu blendernya sudah kita ambil kan. Terus kalau setelah penyajian kan, itu blendernya sudah tidak kita gunakan ya. Terus yang terakhir tadi apa? Mendokumentasikan. Kenapa mendokumentasikan tidak penting? Ada yang mau bantu? Kenapa di foto itu nggak penting? Kenapa? Oh, karena tidak berguna, Bu. Benar juga. Kenapa? Misalnya kita nggak foto, nggak jadikah jus mangga kita? Tetap jadikah? Tetap jadi, karena memfoto itu tidak termasuk langkah-langkah pembuatan jus mangga. Sampai sini paham? Kenapa tidak penting? Kalian tahu mungkin itu nggak penting, tapi susah mengungkapkan kata-katanya ya? Iya ya, oke. Benar sekali ya jawabannya. Kita berikan apa kepada kelompok 4? Oke, 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok yang keren. Nanti ada lagi tugas yang terakhir kan? Terakhir kelompok 2. Oke, sebelum kelompok 2 maju, dengarkan lagi Ibu. Mari kita melakukan penguatan materi dulu ya. Supaya tidak lupa nih. Tuh. Benar sekali yang tadi diberikan jawabannya pada kelompok 4. Nah, abstraksi itu adalah fokus pada hal penting. Hanya perlu fokus pada informasi penting. Bahan yang dibutuhkan dan urutan langkah yang harus dilakukan. Kenapa tadi mencuci blender tidak termasuk langkah yang penting? Karena tidak ada di dalam langkah-langkah untuk membuat jus mangga. Sama halnya dengan foto. Ya kan? Tidak ada langkah-langkah. Walaupun kita tidak foto, kita tetap bisa nggak buat jus mangga? Tetap bisa. Ya kan? Iya. Iya kelompok 4, benar? Walaupun kita tidak foto, kita tetap bisa membuat jus mangga ya. Abstraksi membantu kita menyaring hal-hal yang tidak penting dan fokus pada esensi masalah atau masalah yang penting saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut kelompok terakhir, kelompok berapa? 2. Silakan maju kelompok 2. Oke. Ini. Silakan maju. Ayo, ada apa ini kelompok 4? Kelompok 4, diperhatikan tugasnya yang terakhir. Ya, dari perkenalkan dari kelompok berapa? Lihat ya, siapa tahu ada urusannya yang tertukar. Dari kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami Salsa, Ervito, Erbianto, Royhan. Benar.
Yang pertama, siapkan semua bahan dan alat utama. Kedua, kupas kulit mangga. 3. Potong-potong mangga. 4. Masukkan potongan mangga, air, es batu, dan gula ke dalam blender. 5. Blender semua bahan sampai halus. 6. Tuang jus ke dalam gelas. 7. Sajikan. Oke. Apakah ada urutan yang berbeda? Tidak ada, benar? Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Misalnya nih, ada urutan yang tertukar. Contoh nih, mangga ini langsung masukkan semua bahan ke blender. Bisa jadi nggak? Hah? Apa? Iya. Kira-kira bisa nggak sih di blender itu sama biji-biji mangganya kalau nggak dikupas dulu? Bisa nggak kelompok 4? Tidak bisa. Kelompok 3? Tidak bisa. Nah, itulah pentingnya kita mengurutkan langkah-langkahnya ya. Kalau tertukar atau tidak sesuai, maka bisa jadi mangganya, jus mangganya tidak apa? Tidak apa jus mangganya? Enak. Dan tidak jadi tidak bisa dinikmati. Benar? Benar. Oke. Kita berikan tepuk apa kepada kelompok 2? Oke. Yang semangat ya karena ini kelompok terakhir. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir yang keren. Oke. Tugasnya boleh dikumpulkan? Ya. Kasih W, kasih C. Kenapa? Kenapa? Keren. Wow, wow. Terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Oke, silakan diperhatikan. Ya. Ibu jelaskan dulu yang tentang algoritma. Kelas 5. Oke ya. Kita kembali dulu ke tugas yang ini. Kelompok 5 tadi. Nih. Algoritma membuat rencana langkah demi langkah. Benar? Kalian tadi menempelkannya satu persatu, benar? Ya. Ini adalah pilar atau prinsip terakhir di mana kita menyusun semua langkah menjadi sebuah urutan yang jelas dan terstruktur. Apa? Tersusun dengan baik sesuai dengan urutannya. Algoritma pembuatan jus mangga bisa terlihat seperti ini, tugas pada LKPD kalian tadi, benar? Ya. Dengan mengikuti algoritma ini, setiap orang bisa membuat jus mangga dengan hasil yang sama, ya. Dengan kalian tempelkan ini, semua orang kalau dia ikutin langkah-langkah yang kalian tempel, mereka bisa membuat jus mangga dengan apa? Rasa yang sama, hasilnya sama, akan jadi. Nah, proses berpikir komputasional ini membuat kegiatan sehari-hari seperti membuat jus menjadi lebih terstruktur dan logis ya. Jadi dengan kita melakukan 4 prinsip tadi, ternyata jus mangga bisa kan? Kita kerjakan dengan cara berpikir komputasional. Jika seperti ini akan mudah nggak membuat jus mangga? Mudah ya. Karena apa? Kita tahu bahannya apa, ya nggak? Alatnya apa? Apalagi cara membuatnya bagaimana? Dan terakhir apa? Cara apa? Mensajikannya bagaimana? Benar? Benar ya. Nah, tidak hanya membuat jus mangga saja, tapi permasalahan-permasalahan yang lain, ya. Oke, baiklah. Presentasi tadi sudah, tepuk wow sudah. Nih, sekarang membuat jus mangga dapat diselesaikan dengan cara berpikir komputasional karena prosesnya melibatkan 4 prinsip tadi, ya kan? Apa saja? Dekomposisi. Benar sekali. Proses ini membantu kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menemukan urutan yang efisien, dan menyelesaikan secara sistematis. Apa tadi sistematis? Teratur, terencana. Benar sekali. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baiklah. Ya. Nah, sekarang waktunya evaluasi. Nah, sudah paham kan? Apa itu berpikir komputasional? Ya nggak? Apa tadi? Dekomposisi. Nah, tugasnya ini. Coba tebak aku. Siapa sih pernyataan-pernyataan ini? Contoh nih. Merancang langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Kira-kira dia siapa? Dekomposisi
pengenalan pola, abstraksi, algoritma, atau berpikir komputasional? Langkah-langkah, ada langkah-langkahnya. Apa? Algoritma, benar sekali. Berarti jawaban pertama adalah algoritma. Ditulis nanti di sini. Paham? Paham? Kelompok 4 paham? Kelompok 3? 1? Oke ya, Ibu bagikan ya. Ini Ibu bagikan ya. Nih, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Kenapa? Tulis dulu nama dan kelasnya. Ya. Silahkan dikerjakan. Ya. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan ya. Ditulis. Ditulis Habibi. Ya. Ditulis ini Marsiani ya tugasnya. Sudah ada yang belum dapat? Nih, kerjakan Erbianto ditulis Erbianto, namanya dulu. Ervito ditulis dulu namanya ya. Salsa juga ditulis dulu namanya. Mariam ditulis dulu namanya Mariam, Aulia. Gunawan. Rino, tulis dulu Rino. Rino ditulis dulu Rino. Ada yang kurang paham Rino? Pulpen Rino mana? Tidak ada. Loh, pulpennya kemana? Nah, tuh dikasih pinjam temannya. Ini Erbianto. Ditulis dulu Erbianto. Tangan apa? Nah. Ya. Waktunya masih ada, silakan dikerjakan dengan baik. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Kesulitan kah? Tidak. Algoritma. Oh ya, tulis. Nomor 1, kan sudah tadi algoritma. Nomor 2 apa jawaban kamu, Yasin? Apa ini? Oke. Nomor 3? Oke. Oke. Ya? Kenapa? Gak apa-apa. Benar, abstraksi. Ini tulisannya abstraksi. Iya, ayo. Sudah? Oh, sudah. Mantap. Oke, sudah? Sudah? Ya, bentar ya. Teman-temannya belum nih. Sudah? Oke. Kelompok siapa yang sudah semua? Oke, sudah nih. Ayo dikumpulkan. Gampang ya? Oh, gampang. Ini ada yang belum? Oh, sudah semua juga. Ya. Ngapain Aulia? Nah. Ini? Oh, masih menulis. Sudah? Oh, tinggal 1 lagi tuh. Natalia. Sudah? Oke, sudah. Iya, sudah. Ini sudah. Mana yang belum? Itu sudah kamu tulis. Iya. Oh, iya, ditulis. Oh, ini jawabannya, betul. Ini tinggal nomor 1 lagi, ayo. Ini apa jawabannya? Mengidentifikasi kesamaan pola. Nih, kesamaan pola berarti yang mana? Yang mana? Nih, ditulis di sini. Di bawahnya sini. Rahmat. Oh iya, nggak boleh ya. Ya. Sudah, Mamat? Nah, betul Mamat. Benar sekali Mamat, betul. Itu jawabannya ya. Ayo cepat. Ya, betul kelas 5 sudah. Sudah? Baiklah, nih, silakan diperhatikan. Hari ini kita belajar tentang apa? Kesimpulannya? Tentang kesimpulan. Tentang berpikir apa? Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara apa? Logis dan sama seperti komputer. Ada berapa prinsipnya? Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola,
Abstraksi? Algoritma, benar sekali. Sekarang Ibu tanya, kalau dia itu fokus pada intinya saja, itu yang mana? Prinsip yang mana? Apa? Abstraksi. Kalau memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, dekomposisi. Kalau menyusun langkah-langkahnya, algoritma. Yang terakhir apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Oke, mencari yang sama. Polanya yang sama. Benar sekali. Berarti sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang Ibu tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, bagian mana sih yang menyenangkan? Terus perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini tuh seperti apa? Ya, silakan tuangkan ke dalam refleksi pembelajaran. Ini nanti dicentang perasaan kalian yang mana, ya. Lalu diisi apa yang kalian sukai, apa yang mana bagian yang tidak dipahami. Terus hari ini pembelajarannya mau dikasih bintang berapa sih sama kalian? Ya, dari 1 sampai 5, ya. Oke ya. Oke ya. Ini ya. Ya. Nih. Oke ya. Nih, diisi. Diisi ya. Diisi. Diisi Rahmat. Diisi Rahmat. Ya, diisi. Diisi ya. Diisi. Aduh, mana nih? Nih diisi. Diisi ya. Diisi. Mana pulpennya? Oh ya, gantian nanti diisi. Oke ya. Silakan diisi, dicentang dulu ya ekspresinya. Jangan lupa namanya, nanti Ibu nggak tahu nanti namanya siapa. Ya, masih banyak waktunya. Silakan diisi, ada yang kurang paham untuk mengisinya? Diisi. Ya, diisi. Oh, mau kasih bintang berapa untuk pembelajaran hari ini? Boleh digambar bintangnya, kalau mau digambar boleh. Besar sekali. Sudah sabar ya, yang sudah sabar. Oke, yang sudah, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Coba, Salsa. Ekspresinya yang mana wajahnya? Yang hijau mana nih? Hijau mana? Yang paling depan, kedua, ketiga? Paling depan. Oke, terus aktivitas kesukaan hari ini adalah? Materi yang paling sukar atau sulit dipahami? Tidak ada. Berapa bintang untuk hari ini? 5. Oke, beri tepuk tangan untuk Salsa. Coba kelompok ini ada yang mau mengungkapkan? Habibi mungkin? Mau? Rendra, coba Rendra. Perasaannya yang mana Rendra? Yang hijau mana? Yang pertama. Aktivitas yang paling disukai? Oke, tadi ada yang Ibu lihat berjoget. Siapa ya tadi ya? Yang kerja yang berjoget. Oh, kamu ya? Pacu jalur tadi ya? Kalau kamu, oke. Yang ice breaking. Materi yang sulit? Oh, itu ya, berpikir komputasional, algoritma itu ya, susah ya, abstraksi apalagi kan? Oke, karena itu hal yang baru. Nanti kita pelajari ya, sama-sama ya. Nanti akan terbiasa tuh kalau kita pelajari terus. Oke, sudah? Berapa bintang untuk hari ini? 5. Ada yang 4? 3? 2? 1? Oh, tidak ada. Oke, baiklah. Terima kasih. Berarti hari ini pembelajarannya apakah menyenangkan? Oke. Banyak banget ini, tambah bintangnya. Sudah, Ica? Oke. Oke, ayo dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, baiklah ya. Oke, kelas 5. Iya. Kelas 5. Iya. Kelas 5. Iya. Siapnya bagaimana? Oke ya. Hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, membuat jus mangga itu adalah salah satu contohnya saja dari tugas-tugas dekomposisi, terus itu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Banyak sekali nanti masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan 4 prinsip itu. Dan akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya.
Oke, sampai sini benar, tidak ada lagi yang ditanyakan ya? Sudah paham ya? Oke, baiklah. Ayo untuk menutup pembelajaran kita berikan tepuk wow untuk kita semua untuk pembelajaran kita hari ini ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, baiklah. Ibu akhiri pembelajaran kita pagi ini. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua ya setelah istirahat. Oke, Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya. Oke.